Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yang kami hormati Bapak Haji Sastro selaku CEO Absol Group, yang kami hormati Pak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyanso selaku Direktur Operasional Absol Service, yang kami hormati pula Direktur Absol Group Bapak Bagus Prakoso Sastro, dan yang kami hormati dan yang kami muliakan juga Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgar, Al-Ustaz Siddiq Nasir Syariah dan Ustaz Agus, dan bapak semua insyaallah sama-sama jadi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersamaan dengan krimis ini. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan atas berkat rahmat, hidayah, nikmat iman, sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri acara pengajian tausiah di setiap hari Senin ini. Semoga niat kita untuk mendengarkan tausiah pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insyaallah terang benderang ini. Baik, pada hari ini seperti biasa kita akan mengadakan pengajian, namun hari ini edisi spesial, di mana setiap Senin biasanya kita akan mengadakan pembacaan atau mengkaji kitab. Namun pada hari ini kita akan membahas terkait Isra dan Mi'raj. Mungkin kita sudah lama ya Pak ya, kita sudah lama nggak mendengar Isra Mi'raj, kita sudah lama nggak mendengar sejarah Nabi Muhammad ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan nanti mohon agar disimak dengan baik. Namun sebelumnya kita mulai dari bacaan surat Al-Fatihah. Semoga pengajian kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini wa ala kulli sholihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita sambut dari komisi materi kita pada hari ini, yaitu Bapak Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Asgar. Padanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan diterima dan diridhoi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, kita bersama-sama membahas tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi di kesempatan yang mulia ini kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Langsung saja, pembahasan Isra dan Mi'raj ini sangat-sangat panjang. Tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu setengah jam, 1 jam. Mungkin dia akan memerlukan beberapa pertemuan. Oleh karena itu di pertemuan ini kita hanya menyingkat bagaimana pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Bahkan kalau kita buka hadis Sahih Bukhari, hadis yang terpanjang dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis Isra dan Mi'raj. Jadi cerita Isra dan Mi'raj itu panjang sekali dalam hadis Sahih Bukhari. Isra dan Mi'raj ini adalah dua kata yang berbeda. Walaupun disebutkan bersamaan, tapi maknanya berbeda. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Mekah, ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Kalau Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa naik
ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu namanya Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj, begitu mau apa pemahaman. Isra itu diceritakan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang pertama. Mi'raj diceritakannya di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kata para ulama, siapa yang tidak percaya dengan Isra kafir. Kenapa? Karena kalau tidak percaya dengan Isra-nya Nabi, perjalanan dari Makkah ke Palestina, berarti dia mengingkari ayat Al-Quran. Mengingkari ayat Al-Quran berarti kafir. Tapi kalau tidak percaya dengan perjalanan Mi'raj, tidak percaya dengan perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit pertama sampai ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, nggak dikafirkan sama ulama. Tidak langsung dikafirkan, tapi dia bilang ini orang sesat. Ya, beda-beda dikit antara kafir sama sesat. Tapi beda, kalau kafir selama-lamanya di dalam neraka. Tapi kalau sesat, enggak. Artinya salah di dalam pemahaman keislaman. Jadi beda tuh antara Isra dan Mi'raj. Tapi kalau tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj, ya double, sudah pasti apa kafir. Makanya ketika kita berbicara Isra, nanti akan membahas tentang surat Al-Isra ayat yang pertama. Kalau membahas Mi'raj, maka membahas dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan sore hari ini kita coba menggabung antara surat Al-Isra dan hadis. Kita gabung dengan singkat perjalanan Nabi Isra dan Mi'rajnya sampai mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Langsung saja kita coba membahas tentang Isra dan Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini adalah surat Isra ayat yang pertama yang berbicara tentang perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Tidak ada kata-kata Mi'raj naik ke langit, belum. Ini baru cerita surat Al-Isra ayat yang pertama. Coba di sore hari ini kita menerjemahkan kalimat Subhanalladzi di surat Al-Isra ayat yang pertama. Bukan tafsir ya, kalau tafsir itu panjang, kalau terjemah itu pemahaman sederhana dari ayat yang berbicara tentang Isra-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ayat ini diawali dengan Subhana. Jadi Subhanalladzi asra, Maha suci Allah. Kalimat Subhana. Subhana itu artinya tanzihullah min kulli naqais. Artinya apa? Mensucikan Allah dari berbagai macam sifat yang mengandung kekurangan. Allah Maha sempurna. Tidak ada kekurangan pada Allah. Makanya kita sebut Subhanallah. Artinya hanya Allah yang Maha suci. Tidak ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Makanya kalau kita sedang sholat, kemudian si imam lupa atau salah, maka si makmum mengingatkannya dengan mengucapkan Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Hanya Allah yang sempurna. Hanya Allah yang tidak pernah lupa dan salah. Kamu wahai imam, walaupun ustaz, hafal Quran, hafal macam-macam, alim, pinter, soleh, tapi tetap pasti ada kekurangan. Pasti ada kekurangan. Makanya kita bilang Subhanallah. Kalau kita berkeluarga, kita punya istri, ada kekurangannya. Memang Subhanallah, hanya Allah yang gak ada apa? Kurang. Punya istri kurang, salah, itu hal yang biasa. Begitu juga para kaum wanita ketika punya suami pernah melakukan kesalahan, terpeleset melakukan kesalahan, dia harus ingat hanya Allah yang Maha sempurna. Tidak ada yang sempurna, mesti ada kurang.
Oleh karena itu ketika kita memahami kalimat subhanallah, berarti kita bisa memaklumi kekurangan orang yang ada di sekitar kita. Gak boleh. Kenapa Pak? Gak sholat lagi. Imamnya kemarin salah. Terus Ustaz nggak mau jadi makmum lagi, anak nggak mau lagi makmum sama dia. Soalnya pernah salah. Mau cari imam yang nggak pernah salah, insya Allah nggak ketemu. Mau cari imam di mana yang nggak pernah salah? Karena tidak ada manusia yang apa? Apalagi punya istri, main cerai aja, main ganti aja. Kenapa? Kemarin melakukan kesalahan, terus kamu ganti. Istri main ganti-gantian gara-gara apa? Punya kesalahan. Kamu nggak bakal pernah punya istri yang kalau mau cari istri yang nggak pernah berbuat salah. Begitu juga istri minta cerai kepada apa? Suami gara-gara suaminya melakukan kesalahan. Ini nggak bisa. Kesalahan itu hal yang biasa. Bahkan kata para ulama, orang melakukan salah itu biasa. Yang tidak biasa adalah yang melakukan kesalahan tapi nggak pernah meninggalkan kesalahannya. Terus mulu salah, nah itu baru nggak biasa. Ustadz, imam salah melulu, mendingan ganti. Nanti yang hari sholat salah melulu, tegak makmumnya. Salah apa lagi, salah apa lagi. Ini yang susah, itu baru nggak wajar. Jadi kalau salah itu wajar, yang nggak wajar diingetin, nggak berubah-berubah, salah melulu. Itu boleh diganti. Atau yang kedua, salah itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau diingetin marah, nah itu salah. Itu baru nggak wajar. Habis salam, imamnya ingat siapa ngomong subhanallah tadi? Jangan sholat lagi sama saya. Imam salah. Makmumnya subhanallah marah, ini nggak wajar di imam. Nah, jadi kesalahan itu wajar. Yang nggak wajar, kesalahan terus menerus, nggak pernah berubah. Kalau ditegur marah, baru itu tidak betul. Maka ini kalimat subhana. Yang kedua, kata para ulama, kalau kita membaca ayat diawali dengan subhana, pasti ayat itu bercerita tentang sesuatu yang unik. Kenapa? Karena menunjukkan maha suci Allah. Wah, ini pasti ada sesuatu yang unik. Sesuatu yang di luar logika yang menunjukkan kemahasempurnaan Allah. Makanya Isra Mi'raj ini ceritanya aneh. Ceritanya itu di luar apa? Kemampuan nalar manusia. Makanya diawali dengan subhana. Makanya kalau kita melihat sesuatu kan kita bilang subhanallah. Melihat muka yang kayak begini nih, subhanallah. Ini sebanyak begini gak ada yang sama, padahal hidungnya sama di sini. Dua mata, mulut yang sama. Tapi gak ada yang sama, satu muka begini. Bahkan kalau seandainya seluruh Jakarta dikumpulin gak sama. Katanya di dunia ini, satu dunia itu paling banyak orang kembar 7. Gak ada yang lebih dari 7 orang yang sama. Berarti 1.000.000.000 mukanya segini bisa bedain. Kalau kita ya ahli pelukis, seandainya orang ahli lukis suruh bikin muka yang sama, satu beda, dua beda, lama-lama puyeng. Bikin bedainnya bagaimana? Titik di sini kasih Thailand, satu di sini, biar beda-beda. Tapi kalau udah ketemu 1.000 orang, bingung. Mau dibikin apa lagi, mukanya sama semua. Tapi maha suci Allah. Makanya kita itu kalau melihat manusia orang yang begini luar biasa keanehan yang Allah buat, subhanallah. Kita lihat laut, subhanallah. Lihat langit yang tidak berdiam, subhanallah. Melihat manusia juga, subhanallah. Jangan kita yang lihat cantik doang, subhanallah. Subhanallah, cakep banget. Yang biasa kan dibilang subhanallah. Nah ini, subhanallah beda. Kadang-kadang melihat cantik subhanallah, melihat jelek astagfirullah, ini salah lagi. Nah boleh, itu semua ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Maka kita bilang subhanallah, ini kemaha besar. Makanya pasti ini cerita aneh. Kenapa? Karena diawali subhanallah, maha suci Allah, sempurna, tidak ada kekurangan. Alladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Ternyata Isra Mi'raj ini bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi dijalankan oleh Allah. Kalau kita bilang, saya punya kambing, bisa berlari dari kantor kita ke Monas dalam waktu sejam. Tentu percaya nggak kita? Kambing itu sudah aneh latih tiap hari. Pelatihan olahraga untuk kambing. Sekarang kambing ini kita apa? Lari ke Monas 1 jam, nyampe. Percaya nggak kira-kira?
Kalau antum percaya, waduh perlu dikoreksi juga otak. Masa percaya kambing secepat-cepatnya kambing? Kambing dari sini paling sampai mana? Uki sana udah apa? Mati ya, bukan sampai. Kenapa jalan sendiri? Tapi kan saya bilang saya punya kambing. Saya masukin ke mobil, saya bawa ke Monas sampai 1 jam. Masuk akal. Kenapa? Karena kambing itu nggak berjalan, tapi saya yang apa? Yang ngejalanin. Ketika Isra Mi'raj, Allah yang menjalankan Nabi. Berarti nggak lagi bicara tentang apa logika. Kalau pakai logika, kita nggak masuk akal. Berjalan dari Mekah, Masjidil Haram Mekah, ke Masjidil Aqsa, itu kalau naik onta, sebulan perjalanan, 1 jalan. Kalau pulang pergi, sekitar 2 bulan. 1 bulan. Itu kalau dihitung onta itu, dikatakan 1 bulan itu maksudnya adalah, kalau dikilokan, itu 1.500 km. Jadi kalau dari Mekah, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, butuh sekitar 1.500 kilo. Onta itu kalau jalan, 1 hari itu kuatnya 50 kilo. Onta satu hari 50 kilo. Maka kalau dibilang sebulan perjalanan onta, berarti kalau 1 hari 50 kali 30 berarti kan 1.500 kilo. Itu onta. Onta itu kalau lebih dari 50 ngeyel onta. Nggak mau disuruh jalan ngambek, ini banyak ngambek gitu. Dia nggak bisa diatur tuh, pokoknya udah ngambek udah nggak nyaman. Makanya kalau di 50 kilo harus istirahat, besok istirahat jalan lagi. Onta itu binatang yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak lihat bagaimana onta diciptakan? Karena binatang onta ini termasuk unik. Kita disuruh lihatin onta itu banyak uniknya. Salah satu keunikan onta itu dia kuat hafalan. Onta itu kuat hafalan. Kita lakukan sekarang, misalkan kita umroh atau kita ketemu onta di Ragunan misalkan, onta lagi diem kita tendang, iseng kalau pakai itu onta itu marah dia kan. Onta itu marah, merasa diisengi, marah, kita dikejar pasti. Ya untuk lompat aja ke pagar, dia nggak bisa lompat, kakinya tinggi tapi nggak bisa lompat. Makanya pagar-pagarnya kecil dia nggak bisa lompat dan nggak bisa nunduk dia. Mau nunduk begitu nggak bisa. Makanya ada pagar itu sederhana onta itu. Sudah kita dilihatin, dia nggak bisa nendang kita pulang. Setahun kemudian antum datang lagi ke situ. Onta melihat dia yang nendang saya. Pasti kalau antum deket ditendang. Dia bilang dulu ditendang setahun yang baru ingat dia. Atau 3 tahun yang lalu katanya 10 tahun kekuatan ingatan dia. 10 tahun dia. Tapi di atas 10 tahun dia lupa. Makanya antum jangan suka iseng ngontang, datang lagi dia apa? Jangan dibikin lupa, kuat ingatan. Makanya dia itu kalau berjalan di tengah padang pasir, sekali lewat, balik lagi itu dia ingat. Jangan nggak ada onta nyasar. Makanya cocok dia binatang padang pasir yang tidak ada rambu-rambu, tidak ada tanda, tapi dia akan ingat onta itu. Wah, tapi sifat jeleknya juga ada. Apa? Syadidul intiqam. Kata para ulama, dia pendendam. Jeleknya itu dia pendendam. Makanya yang tukang dendam nggak bisa maafin kayak onta itu. Jadi kalau ada dendamnya nggak bisa habis nih orang, kalau belum dibalas belum puas. Persis kayak onta. Onta itu dendamnya itu kuat. Kalau belum dibalas dia nggak bisa apa. Nah, ini onta itu. Dan unik lagi dia kalau mau makan supaya nyaman makan daun-daun biasa, dia harus makan yang berduri. Itu pohon kaktus yang berduri. Itu bagi dia tuh kayak cemilan biasa makan. Habis lecet-lecet itu baru dimakan enak nafsu. Onta itu unik dan luar biasa. Bicaranya sedikit, ngomong apa kerjanya banyak. Onta itu sedikit bicara, tapi kerjanya luar biasa. Berbeda dengan keledai. Keledai itu banyak ngomong, kerjanya dikit. Makanya kalau orang yang banyak ngomong lu kerjanya sedikit berarti apa? Model sifat keledai itu. Ada yang model diem tapi kerjanya banyak, itu onta. Dan onta ini setia. Onta kalau pemiliknya lupa ikan dia nggak akan kabur. Lain keledai atau kuda itu akan hilang. Kalau ini agak bertahan. Nah ini onta. Jadi perjalanannya itu dari Mekah ke Palestina sebulan, tapi ditempuh dalam perjalanan Isra itu hanya sebagian malam.
Jadi kejadiannya mungkin kalau bahasa jam sekarang berangkat misalkan jam 8 malam, subuh jam 5 atau jam 4.30 datang itu jam 3. Jadi nggak full dari maghrib sampai menjelang subuh, nggak. Sebagian malam. Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Mekah, Masjidil Haram Mekah ke Palestina dalam waktu setengah malam. Padahal perjalanan itu PP 2 bulan. Itulah keunikan Isra dan Mi'raj. Apakah Nabi dijalankan begitu terbang, begitu kayak Superman? Enggak. Ternyata dikasih kendaraan yang namanya buruk. Makanya dulu ada pesawat dikasih nama buruk. Mungkin biar terbangnya kayak apa? Kayak buruk. Buruk ini binatang, asli binatang. Karena kalau lihat di gambar-gambar di orang itu katanya buruk tuh badannya badan kuda, wajahnya wajah wanita, rambutnya panjang terurai, pakai lipstik merah lagi bibirnya. Itu buruk yang mana itu? Itu bahkan ditulis di situ, siapa yang menyimpan gambar buruk akan digabulkan hajatnya. Taruh di pajak. Itu enggak begitu buruk. Buruk itu binatang kayak kuda, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda yang besar. Dan dia bersayap. Dan kalau sekali mengepakkan sayapnya, sekali terbang begitu, sejauh pandangan mata. Jadi sejauh pandangan mata. Itu buruk. Jangan dicari di mana buruk sekarang. Karena tiap yang nggak kelihatan tidak ada. Seperti burung ababil, di dalam Al-Quran diceritakan burung ababil. Terus mau ditanya di mana burung ababil? Itu burung ababil ada, tapi alam yang nggak kelihatan itu ternyata lebih banyak daripada yang terlihat. Itulah buruk yang dipersiapkan Allah untuk perjalanan Nabi Muhammad SAW. Berangkat Rasulullah dengan ditemani, diiringi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Singkat cerita, diberangkatkan dari Masjidil Aqsa di malam hari. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan, di waktu malam. Kenapa Isra Mi'raj ini di waktu malam? Coba kalau siang kan nanti orang pada lihat, ini buruk, kan pada lihat orang Mekah. Tapi kalau malam kan orang lagi pada tidur. Karena memang di zaman dulu, di zaman Rasul, itu kalau sudah maghrib orang nggak ada yang di luar rumah, semua masuk ke dalam rumah. Semua masuk. Mereka itu aktivitasnya itu terbit matahari sampai terbenam matahari. Jadi waktu malam, kenapa Isra Mi'rajnya nggak siang? Mungkin kalau siang lebih banyak saksi dan akan percaya. Ternyata dibikin malam semua. Yang pertama, karena memang Isra Mi'raj ini ujian. Ujian untuk umat Nabi percaya apa nggak percaya. Ini makanya di dalam Al-Quran, aku tidak jadikan Isra Mi'raj itu kecuali fitnah, kecuali ujian. Makanya orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj ini akan menjadi ujian dia dalam keimanan. Insya Allah kita termasuk yang lulus dalam ujian. Lulus ujian itu beriman, percaya dengan Isra, dan yang tidak percaya berarti nggak lulus dalam ujian. Maka kata ulama, aman wa kafara man kafar. Berimanlah orang yang percaya, kafirlah orang yang ingkar terhadap Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kenapa dijadiin malam? Karena memang malam itu tempat kemuliaan. Jadi banyak kejadian-kejadian istimewa Allah jadikan di waktu malam. Seperti nanti nih, hari atau bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu ada pertengahan, namanya nisfu Sya'ban. Itu nanti malam nisfu merupakan malam istimewa. Kata Imam Syafi'i, ada 5 malam yang tidak ditolak orang yang berdoa, di antaranya malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sangat banyak. Kenapa? Malam. Memang malam itu tempat istimewa. Setelah bulan Sya'ban nanti bulan Ramadan. Ada lagi malam yang istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Semua kejadian hebat itu malam. Begitu juga kita kalau mau hebat, mau jadi orang istimewa di hadapan Allah, harus bisa bangun malam. Allah katakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang mau dapat makom yang terpuji, hendaklah di waktu malam dia bangun, walaupun hanya sholat 2 rakaat. Itu malam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin.
Siapa yang pengen jadi orang soleh harus bisa bangun malam. Makanya Isra Mi'raj jadinya malam. Karena memang malam itu adalah waktu yang sangat istimewa. Insya Allah kita bisa menghidupkan malam kita semuanya dengan berbagai macam ibadah. Ada yang berzikir, ada yang sholat. Apalagi kita bisa istiqomah tiap malam. Gak usah 20 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, witir tutup, selesai. Tiap malam rutin. Wah, itu bakal dapat makom, akan dapat kedudukan yang mulia. Ini kenapa Isra Mi'raj di waktu malam, agar kita bisa menggunakan, mengambil hikmah. Ayo hidupkan malam, biar kamu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adalah masjid yang di Mekah. Masjidil Haram, masjid yang di Mekah, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Nabi Ismail. Semoga kita diberikan kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Ya Rabbal Alamin. Itu masjid itu mulia. Kenapa? Karena dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 40 tahun kemudian setelah dibangun Masjidil Haram Mekah, dibangunlah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid yang kedua yang ada di atas muka bumi. Antara pembangunan Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Aqsa jaraknya 40 tahun. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Daud alaihi salam dan dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Dalam riwayat yang meletakkan batu pertama mulai fondasi Nabi Daud. Tapi kemudian beliau meninggal dunia dan diteruskan oleh putranya yang itu namanya Sulaiman. Dan kenapa kok Isra Mi'raj gak ke Masjid Nabawi? Padahal yang termulia yang pertama Masjidil Haram Mekah, yang kedua Nabawi, yang ketiga Aqsa. Karena Masjid Nabawi belum ada. Karena Nabi belum hijrah. Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun setengah sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Jadi Masjid Nabawi belum ada karena Nabi masih tinggal di Mekah. Setelah Isra Mi'raj 1 tahun setengah kemudian Nabi baru hijrah ke Madinah membangun Masjid Nabawi. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dari masjid ke masjid. Yang pertama kata ulama, hikmahnya kenapa Isra dari masjid ke masjid? Kenapa nggak dari rumah Nabi ke rumah siapa, tapi kok dari masjid ke masjid? Pertama menunjukkan bahwa kemuliaan itu tidak akan Allah berikan kepada kita kecuali kita hatinya suka dengan masjid, cinta dengan masjid. Jadi kalau kita nggak demen ke masjid, nggak mungkin Allah berikan kemuliaan. Makanya Allah jadikan Isra Mi'raj dari masjid ke masjid, baru ketemu Allah. Berarti menunjukkan untuk bisa bertemu dengan Allah, dengan kemuliaan yang datang dari Allah, harus ada cinta sama masjid. Ini tentunya dimulai dari masjid, pelajaran. Makanya orang yang Isra Mi'raj itu tambah semangat mencintai masjid. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, 7 golongan di hari kiamat nanti yang dapat naungan. Yang orang lain tidak ada yang dapat naungan kecuali 7. Orang yang bakal dapat naungan di padang mahsyar. Orang pada kemanasan dia tidak kebantu. Orang pada teriak kesaknya Pak, dalam keadaan telanjang, matahari yang begitu dekat, air keringatnya, air peluhnya sampai menutupi badannya. Tapi orang ini tidak sama sekali. Dijaga, dipayungi oleh Allah, tidak keluar keringat. Orang pada kemanasan dia sejuk, dia nyaman. Siapa itu 7 golongan? Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya cinta banget dengan masjid. Cinta, duduk aja di masjid, demen nama masjid, itu sudah menjadi sebab dapat naungan nanti di yaumil qiyamah. Bagaimana kalau yang bangun masjid? Oh, luar biasa. Bagaimana yang nyumbang waktu pembangunan masjid? Bagaimana yang perhatian dengan memberikan kebersihan kepada masjid? Kotor masjid, ragu.
Wah, yang kotor dibersihin. Ya Allah, cuman duduk doang. Nih demen aja. Lagi waktu sholat duduk di masjid. Ada kotoran kagak dibersihin. Diam. Itu aja bisa apa? Hatinya demen. Apalagi kalau sampai ada namanya umum hijab. Umum hijab ini seorang budak atau seorang perempuan hitam. Kerjaan tukang bersih masjid. Itu kalau habis taklim, Nabi selesai Isya masuk ke rumah dibersihin tuh mesin. Kotorannya, ya bukan dipel, karena mesin Nabawi kan pakai pasir. Dipelnya bagaimana? Nggak dipel, maksudnya dibersihin tuh ada sampah disapu. Meninggal. Nggak sewaktu hari, meninggal. Rasul nanya, kemana Ummu Mihjan? Meninggal ya Rasul. Tunjukkan kuburan. Setelah dikasih tahu kuburan didoain sama Nabi. Lalu Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasul? Sungguh kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara perhatian sama kebersihan masjid, baru bersihin doang. Perhatian begitu aja, kuburnya dilapangkan, di hari kiamat dapat naungan. Subhanallah. Makanya ini Isra Mi'raj itu akan menumbuhkan orang cinta, suka dengan masjid. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Utsman bin Affan dalam Sahih Bukhari Muslim, man bana masjidan lillah banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, Allah bangunkan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini luar biasa. Inilah Isra dan Mi'raj. Makanya orang kalau habis Isra Mi'raj tapi gak ada menemukan masjid itu bingung gitu. Apalagi protes adanya masjid. Waduh, itu gimana mau masuk apa? Surga, bagaimana mau dapat naungan dari Allah? Ini kenapa Isra Mi'raj dari masjid ke masjid untuk mengatakan kalau mau diterima berhadapan dengan Allah dengan kemuliaan, ayo hati kita jangan jauh dari masjid. Jangan jauh dari masjid. Ini merupakan amalan yang diceritakan di dalam Isra dan Mi'raj. Yang terakhir sebagai penutup, alladzi barakna haula. Nah, tentu sebelum kita ceritakan ini, Isra Mi'raj ini dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berikan keberkahan di sekitarnya. Itu kata ulama, masjid bukan hanya membuat berkah orang yang ada di dalamnya, bahkan haulau yang ada di sekitarnya dikasih berkah. Ini kita nih. Kayak kita sekarang di sini berzikir, belajar, sholat di masjid. Jangan dikira yang kita saja berkah, yang ada di sekitar berkah. Alladzi haulau, yang ada di sekitar tempat ibadah jadi membawa berkah. Maka beruntung tuh kalau orang yang punya rumah dekat masjid, karena berkahnya itu kena. Sama seperti orang yang tinggal di dekat tempat maksiat, tinggal di sebelah lokalisasi. Kita nggak pernah zina, tapi setiap orang zina itu kita dapat apa? Imbasnya. Imbasnya kalau dianggap kena barang, kita kena juga. Itu di sebelahnya kena imbas. Sama kalau kita duduk dekat majelis, dekat masjid, itu kena imbas kebaikan. Subhanallah. Ini merupakan kemuliaan di haula. Yang terakhir sebagai penutup, waktu membangun Masjidil Aqsa hebat. Nabi Sulaiman itu karena raja, selain nabi dia juga raja. Itu waktu membangun, yang dijadikan kuli untuk membangun masjid itu bukan hanya manusia tapi juga jin. Jadi sip manusia, ini manusia semua seminggu kerja. Setelah selesai jin kerja. Wah, itu jin kan jarang-jarang kita bayangin jin nyemen. Jin nyemen. Wah, dia kan jadi kuli, ada ngangkat semen, ada ngangkat batu, wah, aduk semen itu ada kerja tuh jin. Yang unik, Nabi Sulaiman tuh giliran jin yang kerja, dia mandorin. Dilihatin tuh jin kerja. Tapi giliran manusia yang kerja, Nabi Sulaiman di mihrabnya ibadah, berzikir, bertasbih. Nggak dilihatin, nggak dimandorin. Akhirnya bangsa manusia datang ke Nabi Sulaiman. Wah Nabi Sulaiman, kenapa giliran kita nggak dimandorin? Saya juga pengen dimandorin, kan demen dilihatin Nabi lagi kerja. Kenapa giliran jin dimandorin? Kata Nabi Sulaiman, kalian bangsa manusia berbeda dengan jin. Jin itu kalau beramal jarang yang ikhlas.
Makanya kalau nggak dimandorin dia nggak bakal kerja. Jadi kalau ada yang kerja nggak ikhlas itu kalau cuma dilihat doang itu berarti memang sifatnya jin. Makanya karena kalian tuh beda. Manusia tuh kebanyakan ikhlas. Tapi kalau jin ini nggak ikhlas, dia harus dilihatin. Ya bukan berarti yang nggak ikhlas saya bilang jin, bukan. Itu model apa? Model jin, sifat jin. Akhirnya benar, makanya sekarang itu kalau ada orang bilang, Ustaz, saya ini mau ngobatin orang lewat bantuan jin, ada tuh. Lewat bantuan jin. Jinnya ikhlas, enggak. Kata Nabi Sulaiman, jarang jin ikhlas. Enggak mungkin jin ikhlas. Kamu ngobatin orang, kamu apa? Kamu kadang-kadang cari barang hilang lewat bantuan jin, bisa. Tapi pasti dia nggak ikhlas. Enggak, saat dia ikhlas, enggak mungkin. Kata Nabi Sulaiman, jarang yang ikhlas. Apa? Nanti paling dia bilang, tolong disiapin dia cuma kopi pahit, teh pahit di kamar kosong. Itu ada mesti. Itu mesti ada. Itu nggak ikhlas. Itu membawa ke depan kemusyrikan. Mesti ada. Namanya apa? Saja. Kalau bahasa dia tuh maharnya. Tadi disuruh apa ya? Atau paling tidak disuruh mesti ada. Itu menunjukkan ketidakikhlasan. Maka jangan pernah kerja sama jin. Itu membuat kamu akan menjadi musyrik. Makanya Rasulullah wanti-wanti kepada mereka-mereka yang bekerja sama dengan jin, yang seperti dukun, sihir, itu pasti akan musyrik nanti. Akhirnya benar, pas sedang diawasi, tiba-tiba Nabi Sulaiman mendapat berita dari malaikat dia akan dimeninggalkan oleh Allah. Kan para nabi kan kalau mau meninggal dikasih tahu. Kalau antum nggak dikasih tahu, makanya jangan santai-santai aja. Makanya kata Ibrahim bin Adham, kalau kamu mau meninggal ada kabar dari malaikat akan meninggal, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak apa-apa, ringan tuh kalau kamu nggak sholat. Kenapa? Karena waktu mau dikasih tahu meninggal langsung taubat. Kan bisa taubat, tapi yang jadi masalah kita ini nggak ada berita dari malaikat. Tiba-tiba antum lagi nggak sholat, tiba-tiba ditarik lemper-lemper, itu kan serem gitu. Karena kamu tidak tahu ada beritanya mau meninggal, maka jangan sampai maksiat. Kalau kau maksiat tiba-tiba datang kematian, itu akan menjadi musibah untuk kita. Tapi kalau Nabi dikasih tahu, Nabi Sulaiman dikasih tahu akan datang para malaikat akan cabut nyawa. Dengar begitu, ya Allah, jangan dikasih tahu kematian saya sama bangsa jin dan manusia. Dikasih tahu. Akhirnya bangsa jin kebetulan lagi kerja, dia mandorin, meninggal. Jadi meninggal itu lagi memandorin bangun masjid. Itu adalah fisabilillah. Lihat, jangankan bangun masjid, ngemandorin aja. Lagi ngerjain masjid nih, dia saya bantuin mandorin doang. Saya nggak punya duit, saya nggak punya kan, tapi paling nggak saya bisa ngawasin untuk bangun masjid, ibadah. Setiap orang yang ibadah di situ dia dapat bagian. Bilang mandorin meninggal. Bangsa jin kerja terus. Wah, Sulaiman gak berhenti nih ngawasin. Kerja. Bener-bener gak berhenti kerjaan. Kapan berhentinya? Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia kan megang tongkat. Tiba-tiba tongkatan yang jadi sandaran dia tuh patah. Jatuh Nabi Sulaiman. Dia baru tahu, baru tahu dia meninggal. Kalau tahu dari awal dia nggak mau kerja. Makanya Nabi Sulaiman tahu jin ini nggak ikhlas. Makanya dia karena takut sama Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman, jin itu selalu minder, sama manusia selalu minder. Karena Nabi Sulaiman tuh waktu dapat berita ada Ratu Balkis, itu diajak rapat bangsa jin sama manusia. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mindahin singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin langsung ngomong, saya Sulaiman. Seberapa cepat? Sebelum kau berdiri dari kerajaan, dari apa? Singgasana sudah pindah di sini. Wah, sombong nih, jin ini. Bisa pindahin singgasana. Nabi Sulaiman hanya lagi, ada nggak yang lebih cepat? Manusia berarti ditunjuk satu manusia. Satu, ada yang bilang ponakan Nabi Sulaiman, ada yang bilang ini orang ahli zikir. Zikirnya salah satunya Asmaul Husna di dalam riwayat Ibnu Katsir. Engkau bisa kan? Kata orang alim ditunjuk. Insya Allah saya bisa. Oh, orang manusia begitu, tawadhu. Modelnya apa? Insya Allah saya bisa. Nabi. Berapa cepat? Sebelum kau kedip,
Gua sebelum kau kedip. Apa? Sebelum kau kedip. Ini kalau ini kan berdiri masih agak ada, masih ada waktu, ada jarak. Ini sebelum kau kedip, wahai Nabi. Berarti dia lebih cepat. Jin langsung, waduh, manusia lebih hebat ternyata. Dari zaman dulu jin itu pak minder sama manusia. Waktu Nabi Sulaiman mengadakan parade kekuatan tentara, itu yang pertama tentaranya manusia, keduanya baru tentara jin, yang ketiga baru binatang. Binatang nurut baris ikut baris, rapi baris-barisnya itu binatang, rapi ikutin. Tapi pasukan pertama manusia, jin selalu minder. Oleh karena itu Rasulullah bilang jin itu pada hakikatnya minder sama kita. Dia itu GR ketika kita mengangkat dia. Makanya kalau kita sedang lewat di tempat yang angker ya, maka cukup dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillah la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa atau a'udzubillah minasyaitonir. Itu jin. Itu akan kecil kata Rasul. Kalau di tempat itu banyak jin angker ya namanya, kadang sebetulnya angker, bukan angker minuman, maksudnya angker apa? Serem. Tempat yang serem gitu ya, menyeramkan gitu ya. Itu kalau kita lewat, kita bilang a'udzubillah minasyaitonir. Jin itu langsung mengecil, kadubab, seperti apa? Lalat, minder, lemes dia. Ya Allah, benar saya nggak ada daya. Ini orang lewat nyebut nama Allah dilemes. Tapi kalau ada orang yang lewat, permisi, ada. Apa tuh? Kalau orang dulu amit-amit anak bagong mau lewat, anak bagong, anak babi mau lewat, atau mungkin amit-amit gitu ada permisi. Kalau orang sekarang pakai naik mobil pakai klakson, neng klakson, itu permisi. Ya ta'adzam kal jibal, kata Nabi Muhammad, jin itu akan membesar seperti gunung. Iya, jadi GR-nya itu. Jadi jin itu sebenarnya dia kecil, dia minder sama kita, tapi dia akan menjadi besar kalau kita kecil di depan dia. Makanya kita kalau di depan jin itu harus apa? Jangan membesarkan dia. Makanya itu kalau dukun-dukun, sebenarnya itu jin jadi gede gara-gara dia. Tapi kalau orang yang baca bismillah, dia langsung lemes. Makanya jin itu semuanya minder. Kenapa? Nabinya dia nggak punya. Nabinya nabi manusia. Nabi Muhammad itu nabi untuk manusia dan jin, untuk manusia dan jin ikut nabi. Gak ada nabi dari bangsa jin. Ngajinya kayak begini, jin ikut ngaji. Jangan dipikirin jika ada jin di sini, ada. Jin itu ikut ngaji, ikut taklim. Taklim juga, taklim juga. Tergantung jinnya. Ada jin yang demen taklim, ada jin yang demen nongkrong, ada jin itu seperti manusia persis. Makanya para ulama dulu kalau lagi taklim, dia nggak ngelihat jumlah orang. Kata Ustaz, kok Anda ngaji padahal orang sedikit? Kamu nggak tahu di tempat kita ini berapa banyak jin. Kata ulama dulu, walaupun hanya satu orang, muridnya satu guru, dia akan tetap taklim. Kenapa? Karena dilihat di belakang itu pasti banyak jin yang ikut. Kecuali nggak ada orang, jangan ngomong, bingung. Untuk ajar saya banyak jin ada. Jin itu ngikut, jangan kita ngajar jin. Kita ngajar orang, jin itu ngikut. Jadi mereka itu kalau bertanya pasti sama ulama manusia. Tapi dia nggak nanya langsung, didengerin pertanyaan orang, diikuti nyata. Sama seperti kita. Jadi jin ini minder dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Sudah minder dan dia bilang, kalau aku tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal dari dulu, saya tidak akan ikut dan saya tidak akan kerja. Tapi karena aku pikir nggak tahu kalau dia sudah meninggal, berarti jin nggak tahu gaib. Di depan matanya Nabi Sulaiman meninggal nggak tahu. Bagaimana sekarang dukun-dukun nanya sama jin tentang hal-hal yang gaib? Ini kan unik. Kan kalau kita nanya sama dukun, Mbak, nih kalau jam-jam segini yang bagus dagang apa, Mbak? Tunggu saya tanya. Itu ada. Dia bisa tahu, bukan tahu sendiri. Dapat info dari apa? Dari jin. Dia suka masuk dulu, berdialog. Jin ada yang bisikin. Sebenarnya jin juga nggak tahu. Jangan kan. Jin itu sebenarnya kalah sama ilmu manusia. Paling jin ngomong, oh kalau jam segini bagusnya dagang bakso ya. Karena musim hujan. Itu berhasil. Ternyata berhasil. Dipikir karena si dukun. Bukan, emang kebenaran. Bukan karena dukun. Jin itu nggak ngerti tentang gaib. Makanya orang yang sering atau pernah melakukan Isra dan Mi'raj boleh percaya lagi apa bangsa jin. Nah ini tentunya
Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia dan masjid itu jadi. Dan sebelum meninggal Nabi Sulaiman bilang, ya Allah, jangan engkau biarkan seorang muslim atau muslimah masuk sholat di masjidku ini kecuali semua dosanya kau ampuni ya Allah. Itu doanya Nabi Sulaiman. Itu kelebihan Masjidil Aqsa. Jadi orang yang masuk ke Masjidil Aqsa sholat, keluar itu sudah diampuni dosanya karena doa Nabi Sulaiman. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin. Yang saat ini sedang diserang, saat ini sedang diporak-poranda oleh Zionis Israel. Kita berdoa kepada Allah, semoga Zionis Israel dihancurkan. Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin saudara kita diberikan pertolongan oleh Allah, dan insya Allah kita semua diberikan sehat, waktu, tenaga, materi, dan kesempatan untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Bukan dari jin tapi dari manusia. Pertanyaannya. Ya Pak, Andre. Dari jin. Saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya terkait tentang jin yang sering ikut pengajian. Memang kita sering dengar ya, Dit. Apakah ada tanda-tanda Dit kita bisa merasakan bahwa apa saat kita sendiri ada yang mengikuti, ada jin? Apakah tanda kita bisa merasakan itu? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jin ini memang makhluk dari kata-kata jin. Jin itu jan, ya jin itu kalimat kata-kata yang halus. Jadi disebut jin itu karena makhluknya halus, nggak bisa kelihatan. Dan itu memang sudah ditetapkan. Jadi nanti di surga terbalik. Kata para ulama, kita justru bisa lihat jin nggak bisa lihat kita. Jadi ada kelebihan kita dikasih di dunia, nanti di surga. Nah, dunia kan sebentar kalian nggak apa-apa, kalau di surga kan lama. Jadi ini kelebihan. Jadi kelebihan itu nggak bisa kelihatan kita, dia bisa melihat kita. Tapi kehadirannya bisa nggak? Sebenarnya nggak bisa juga dirasakan, kecuali sama orang-orang yang diberikan ada khususnya ya. Ada orang-orang dikasih keistimewaan bisa melihat. Kok bisa dikasih begitu? Biar menunjukkan betul-betul di jin itu ada. Kalau semua nggak ada yang bisa lihat, maka orang nggak percaya benar-benar ada enggak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika jin itu masuk ke orang, itu bisa masuk ke orang itu bisa, sehingga orang kadang-kadang tidak sadar teriak atau dia tiba-tiba itu sebenarnya masuk jin itu bisa masuk. Nah, saya dulu cerita ini nggak tahu betul apa tidak, tapi saya yakin itu benar karena yang menceritakan itu guru saya di Madinah, dia dokter ya, dia seorang ahli, orang soleh. Dia cerita dulu pernah ada orang datang dari India, datang ke Saudi, ke Jeddah, ke Timur Tengah, Mekah. Dia mau ketemu sama ulama Madinah, dan akhirnya ketemu dengan ulama Madinah. Terus dia bilang, ya Syekh, saya pengen masuk Islam. Loh, ini orang sudah Islam, karena kalau nggak Islam nggak bisa masuk ke Madinah. Ini kok mau masuk Islam, kalau sudah Islam. Tiba-tiba Syekh ini, ulama ini kok tahu nih kayaknya. Kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan, padahal namanya Fulan bukan dia. Ternyata ini orang ngomong nggak sadar, kayak terpengaruh dengan orang ada yang di dalam. Siapa nama saya? Fulan. Dari mana? Saya dari India. Apa agama? Ya, agama Hindu atau Buddha, agama di luar Islam. Siapa? Saya jin dari Fulan bin Fulan. Ternyata jin. Terus ngapain kesini? Saya mau masuk Islam. Terus saya ingin masuk Islam, yang mengislamkan saya manusia. Jadi dia mau masuk Islam aja nggak bisa ngomong sendiri. Ustaz, saya pengen masuk Islam, nggak bisa. Dia masuk ke orang dulu, dia
Tapi sebenarnya jin itu bisa masuk Islam antara jin lain. Karena jin itu gak ada kiainya, ada ulama. Tetapi mereka lebih bangga kalau mengislamkan itu apa? Manusia. Maka dia datang disyahadatin. Setelah disyahadatin selesai, orang itu tiba-tiba bisa. Tiba-tiba bisa. Setelah tersadar, subhanallah, dia kenapa bisa ada di sini? Diceritain. Subhanallah, dia berjalan tuh dari India jauh, dituntun bisa ketemu dengan ulama. Jadi ternyata memang jin itu halus dan tidak bisa merasakan kecuali orang-orang tertentu yang bisa merasakan. Dan antum nggak usah cari-cari pengen ketemu. Karena kadang ada orang saat amalan bisa lihat jin apa? Jangan. Bahaya ngelihat jin itu justru salah satu karunia Allah. Kita nggak lihat jin. Kalau antum bisa lihat jin, nggak berani kesini sendirian, ketakutan. Mau duduk, wow, ada mulai kamu. Kenapa kamu lihat ada di atas ya? Air masuk kantor, muak lagi. Air jadi stres. Kenapa justru Allah sayang di satu pandangan kita dari jin itu? Karena jin itu jelek. Dikatakan oleh para ulama, seganteng-gantengnya jin tetap sejelek-jeleknya manusia. Secantik-cantiknya jinnah atau jin perempuan, sejelek-jeleknya manusia. Jadi kita nggak usah terlalu minder kalau jelek. Kita termasuk paling ganteng dibanding apa? Maksa jin. Makanya yang jelek-jelek banget nggak usah terlalu apa? Minder. Panas seganteng-gantengnya jin masih kalah sama sejelek-jeleknya manusia. Ada yang bilang fisiknya, iya. Begitu juga perilaku. Ternyata jin itu banyak yang soleh, tapi lebih banyak manusia yang lebih soleh. Nah itulah bangsa jin. Jadi memang tidak bisa terlihat, dan alhamdulillah kita nggak bisa merasakan. Tapi nanti kalau ada orang bilang, teman saya bisa, iya. Ada kadang-kadang orang yang bisa dirasa atau memberikan, tapi justru orang yang bisa melihat itu malah menjadi apa? Ya maaf, jadi siksaan sendiri. Itu menjadi nggak nikmat kita. Ada yang ngasih amalan, bisa kamu bisa melihat jin apa, baca surat jin tiap malam Jumat, habis gitu dikerok alisnya dan botak. Akhirnya kamu yang jadi jin itu. Karena jadi amalan itu nggak benar, jangan nyari amalan-amalan yang aneh-aneh dan jadi apa, stres gitu. Wah bisa. Masih Habib, ada pertanyaan Habib dari teman tadi online. Assalamualaikum Habib. Bagaimana kita sebagai umat Islam memaksimalkan momen Isra Mi'raj? Memaksimalkan paling inti adalah menjaga sholat. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu oleh-oleh utamanya adalah sholat. Makanya ada kalimat begini, as-sholatu mi'rajul mu'min, katanya. Sholat itu adalah mi'raj. Mi'rajnya seorang mukmin adalah sholat. Jadi memang oleh-oleh terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kewajiban sholat waktu. Dan ketika kita sholat, sebenarnya itu perjalanan Mi'rajnya Nabi. Nabi itu sebelum Isra Mi'raj dibelek dadanya. Suci hati Nabi, tapi ditambah sucikan oleh Allah. Kenapa? Karena mau bertemu dengan Allah, maka ditambah sucikan hatinya. Begitu juga kita. Ketika kita mau ketemu dengan Allah, disuruh wudhu. Gak bisa kita punya hadas, gak bisa, harus wudhu. Setelah wudhu, kenapa harus wudhu? Karena mau sholat. Sholat itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya kalau kita Allahu Akbar, karena kata Allah, mestinya itu kita meyakini Allah di depan kita. Fa'illam takun tarau fa'innahu yara. Kalau nggak bisa begitu, paling nggak engkau sedang berdialog, sedang berhadapan dengan Allah. Maka takbir nggak boleh lagi minum, haram. Nggak boleh ngomong, haram. Bahkan kalau kita melirik kesan lagi sholat, apa kata Allah? Hai hamba, apakah ada sesuatu yang lebih hebat dariku sehingga pandanganmu kau alihkan ke sana? Ngelok lagi ke sini, Allah tegur lagi, hai hambaku, apakah ada yang lebih hebat sehingga kau palingkan mukamu dariku? Berarti dia sedang berhadapan dengan Allah. Kalau sampai 3 kali, kata Allah apa? Ambillah sholatmu, aku tidak butuh dengan sholat. Kata Allah, hadat seperti kain kotor, baju kotor dilempari ke mukanya sholat. Ambillah sholatmu, aku tidak butuh dengan sholat. Makanya gerak 3 kali tanpa keperluan jadi apa? Batal. Karena kita sedang berdialog, nggak boleh. Kita mulai tidak boleh. Kita harus terus. Waktu kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, apa kata Allah?
hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Itu waktu baca Fatihah itu berdialog dengan Allah. Itu adalah Isra dan Mi'raj. Ada ulama yang bilang waktu takbir kita masuk di langit pertama, waktu ruku di langit kedua, waktu bangun dari ruku di langit ketiga, waktu sujud di langit keempat, duduk di antara dua sujud langit kelima, sujud langit keenam, duduk lagi tahiyat itu sidratul muntaha. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, itu dialog antara Rasulullah dengan Allah. Makanya orang yang Isra Mi'raj yang beneran adalah yang sholat. Tapi kalau dia nggak sholat sebenarnya cuma basa-basi ingatnya apa? Isra dan Mi'raj. Nah kalau ditanya apa yang paling besar, sholat. Insya Allah dengan acara kita di sore hari ini, Allah tambah kuatkan kita untuk menjaga sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, karena tadi sudah ditutup oleh Habib dengan doa, kita sempurnakan kajian kita kepada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Jid.